Untuk kawan-kawan yang masih belum hadir, tolong infokan di grup. Insya Allah sekarang kita mulai. Misalkan untuk kawan-kawan yang memang tidak ada halangan, tidak dalam safar atau ayuh hagah, mohon dibuka ya kameranya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والزهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكمالي أما بعد. Bagaimana kawan-kawan para asatidzah semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kesehatan masing-masing karang musim hujan ya. Hmm, ini para kawan-kawan semua masih di Indonesia atau udah ada yang sampai ke Mesir? Masih di Indonesia. Baik. Perkiraan oh, berangkat ke Mesir itu kapan ya? 7 Desember. Berarti bentar lagi ya. Insya Allah, Allah udah lancarkan segala urusannya, tidak ada halangan ya. Insya Allah. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai ini ya, al-maksud bil ahdin nabawi. Yang dimaksud dengan zaman Nabi itu apa sih? Ini ada salah satu dari soal. Kemarin kita baca dari soal, ini keluar. Tuh, mal maksud bi ahdin nabawi. Jadi jawabannya itu yang ini nih. Wa zaman wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sahabatihi ba'da bi'atsatihi ila an ikhtarahu jalla wa ala ila jiwarihi. Nah, di sini ya. Wahia muddatun yasiratun la tatazawazu rub'u qurunin min umri di zaman itu kan. Jadi maksud dengan ahdun nabawi di sini adalah zaman atau waktu adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabat setelah beliau diutus, berarti setelah umur 40 tahun ketika beliau masih di Madinah sebelum hijrah, sampai beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini waktunya itu kurang dari seperempat abad, cuma 23 tahun. Gitu. Nah, dari sinilah kita bisa ambil pelajaran bahwasannya dari kurikulum atau metodologi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mengajarkan, bagaimana cara menyebarkan syariat Islam ini kepada kita semuanya bisa dipahami ada tiga unsur, bukan? Salah satu anasir anasir salasa al ustad al talib al madah. Hari ini kan udah dibahas ya. Ustadz itu sebagai Rasulullah, kemudian Talib itu sebagai sahabat. Madah itu apa sih metodologi atau topik yang akan disampaikan oleh Rasul itu? Kan banyak. Nah, sini ya. Kita pertama ini Ustaz Ustadzul Madrasah wa Murabbiha sebagai guru madrasah kemudian yang pendidiknya. Yaitu siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tamayyiza simatu syakhsiyah wa mu'ahilatuhu tarbawiyah bimayyizatin kasiratin taja'aluhu jadiran bi ayyakuna qa'idan yuqtada bih wa yuhda wa yuhtada bi aqwalihi wa af'alihi. Gitu ya. Bahwasannya pada zaman itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai peran ya, menjadi peran seorang guru yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sebuah karakteristik atau memiliki kelebihan ya dalam mendidik para sahabat itu dan sangat pantas sekali untuk beliau menjadi sang pendidik dari kalau lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah
itu dengan orang lain. Dan para sahabat di sini para sahabat bisa melihat oh berarti seperti ini Rasulullah itu. Kemudian dari ketika misalkan peranan Rasul itu ketika berjihad, berperang. Nah, bagaimana para sahabat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hal apapun itu, meskipun dari ketika beliau menjadi seorang suami ya dari para istri-istrinya, para sahabat juga eh, melihat bagaimana. Bahkan ketika ada hal-hal yang belum diketahui oleh para sahabat itu langsung bertanya. Kalau memang malu langsung bertanya kepada Rasulullah, maka bertanya kepada para istrinya. Nah, disinilah. Nah, para sahabat itu sebagai tulab. Nah, dari Ustadz ini ada beberapa keistimewaan ya. Wa min ahamil mumayyizat allati tumayyizu biha, yaitu yang pertama samwu khuluqihi. Nah, luhur budi pekertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih. Jadi sebagai guru itu, sebagai pendidik, ya salah satunya harus memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik. Wa mahma hawal ayyasifal insanu darajata allati wasala ilaiha rasul sallallahu alaihi wasallam minal khuluqil karim was sulukil mustaqim fala yastati'u alaihi hatu dzalik. Ini ketika orang-orang ingin me, apa ingin mengikuti menyipati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu sifatnya kayak gini kayak gitu, maka dia itu tidak mampu tuh akan ke apa ya, bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna dari berbagai macam. Kita akan kalau kita ingin mengikuti maka kita akan mampu untuk semuanya diikuti, hanya sebagiannya saja mungkin ya. Karena dari berbagai sisi itu Rasulullah sangat sempurna. Dari segi tawadunya sempurna, dari segi sabarnya sempurna, ikhlasnya sempurna, hal lain-lain gitu. Sebagaimana ini ketika orang yang menyipati wa madza yaqulul wasif fi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an wasafahu rabbuhu biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana seseorang bisa mengungkapkan akan kesempurnaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa inna kala ala khuluqin azim. Ini udah jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Bahkan ketika para ulama memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum belum pas terhadap pujian yang haknya untuk diberikan kepada Rasulullah. Gitu. Bahkan banyak sekarang pujangga, para syair yang memuji kepada Rasulullah. Ada Imam Thabit bin Qais, kemudian ada eh, Imam Al-Busiri dalam kitab Burdahnya. Banyak sekali itu. Kalau diterus-terusan diperdalam maka bukan hanya berapa persennya kita itu atas kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah juga berfirman wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala, gitu kan, memiliki akhlak di atas akhlak yang luar biasa. Sini memiliki berbagai seberapa taukidnya inna, kemudian kaf khitab, kemudian lam ala khuluqin azim. Nah, diperkuat lagi dengan azim. Banyak sekali taukidnya di sini. Kalau kita belajar ilmu balaghahnya. Wa ba'da an wasafat su ummul mukminin radhiyallahu anha hina su'ilat an khuluqihi faqalat inna khuluqan nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidah Aisyah menjawab, Inna khuluqan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan Al-Quran. Jadi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan Al-Quran. Gitu. Bahkan dari riwayat lain dia mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu bagaikan Al-Quran. Yamshi 'alal aur gitu berjalan di atas muka bumi. Jadi sangat penting sekali peranan terhadap guru memiliki akhlak yang baik gitu. Bahkan ketika dalam kitab eh, Imam At-Tirmizi ya, beliau mengungkapkan di akhir hadisnya, awal hadisnya itu rawal Imam At-Tirmizi
an Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah an Ali bin Abi Thalib, itu yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang. Yang pertama, Sayyidina Ali itu ketika ditanya oleh anaknya, ya, oleh Hanafiyah, beliau menjawab dari segi fisik terlebih dahulu. Kan? Lam yakun bil tawilil mumagat wa lam yakun bil qasiril mutaraddid kana raba'atan minal qaum, dan lain sebagainya, panjang. Jadi dari segi fisiknya itu Rasulullah tidak tinggi, kemudian tidak terlalu pendek, tapi fisiknya itu pertengahan. Kemudian beliau juga menjelaskan, ya, Sayyidina Ali itu akan bagaimana akhlaknya. Tuh. Absoha apa? Asrohun nasi sodron wa ayanuhu ma'arikah, gitu kan. Wa akramuhum isyratan wa ashiroh man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, gitu. Jadi dari segi muamalahnya itu luar biasa, dari segi berbicara fasihat, kemudian sangat rendah hati, kan, mudah untuk memberi kepada orang lain, dan banyak dari kitab apa ya, Imam At-Tirmizi itu. Kemudian di akhir Sayyidina Ali itu mengatakan, faqala na'aitu lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Nah, seperti itu. Jadi saya belum pernah melihat orang yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dan sesudahnya. Gitu. Oh, tidak ada yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kesempurnaan dari segi fisik dan segi khuluq, segi akhlaknya. Jadi ketika kita membedakan antara khuluq dan kholak, gitu kan, khuluq dan apa, khilq, khilq di kasril kha. Kalau khuluq itu lebih ke akhlak, kalau pakai khilq, pakai kasroh, itu lebih ke fisik. Bu insta liyutami memakarimal akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyempurnakan akhlak, gitu kan. Falam yakun Shallallahu Alaihi Wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW tidak berkata buruk dan tidak berkata keji. Wa kana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul inna khiyarakum ahsanukum akhlaqo. Sebaik-baiknya pilihan kalian itu adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Usifa bil bil hilmi, bahkan asyaddu haya'an minal unzara'i fi khadriha. Rasulullah juga diberikan sifat seperti hilm. Jadi Rasulullah itu orang yang paling malu, ya. Bukan, maksudnya bukan malu dalam kebaikan, dalam malu, bukan juga malu dalam segi keburukan. Minal azra'i fi khidriha, bagaikan daripada orang, apa, azra itu perawan, ya, ada di rumah. Usifa bil hilmi fa iza kariha syai'an urifa fi wajhihi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka akan sesuatu, maka bisa dilihat dari eh, wajahnya. Wa idza surra istanara wajhu. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bangga atau bahagia, maka akan terpancarlah itu dari wajahnya itu, akan terlihat bahagia dalam wajahnya. Usipabit tabasum, kemudian disifati bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa, bahagia itu, faiza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qita'ata qamar. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bahagia, maka kelihatan dari wajahnya itu memancarkan. Hatta ka'annahu qita'ata qamar, bagaikan kepingan dari apa, dari bulan. Wa kana ashabuhu ya'rifuna dzalika minhu. Para tahu ingkar, itu lihat dari mimik mukanya. Makanya banyak sekali ketika memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, kar, apa, komarun, 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 gitu kan? Kenapa? Ada ada yang bisa tahu di sini, bisa jawab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan komar, tapi bukan disifati dengan syams, gitu kan? Kalau dari segi pancaran cahaya, kan bulan itu tidak memberikan cahaya yang besar. Bahkan malam hari itu kan tidak terlalu terang.
Berbeda dengan matahari. Kalau matahari kan siang-siang itu bisa menyinari seluruh dunia gitu. Ada yang bisa jawab dari kawan-kawan, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipuji oleh para ulama itu dengan istilah komar? Ada yang bisa jawab kawan-kawan? Mustafa Atep tuh kan terkenal dengan komarun. Ada yang bisa jawab? Atau pada ini pada ini gak? Pada merhatiin gak? Takutnya saya jelasin pada Ah, tidur Ustaz, nih. berarti ini Ustaz. Enggak, Ustadz. Perhati. Oke, oke, mantap. Ada yang bisa membedain kenapa Rasulullah itu diberikan sifat komar gitu kan? Ketika orang-orang memuji, tapi enggak syams, gitu. Enggak matahari, tapi bulan. Enggak tahu, Ustadz. Jadi, kawan-kawan kalau siang hari berjemur, ya apa yang dirasakan? Panas. Oke, panas. Panas itu membuat kita baik atau enggak? Kalau terus-terusan. Enggak. Enggak. Betul. Kemudian kalau malam, kita jemur dengan malam hari. Dengan apa pancaran bulan. Apa yang dirasakan? Dingin. Dingin kalau memang cuacanya dingin. Kalau di Mesir nanti, meskipun malam itu bakal panas. Nah, yang membedakan itu kenapa para ulama memberikan sifat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan komar, bukannya Nabi disifatkan ke komar, tapi komar itu sendiri disifatkan kepada Nabi, gitu kan? Karena Nabi itu lebih mulia daripada komar itu sendiri, gitu. Karena jawabannya, kalau matahari itu membuat kita madarat, membuat kita sakit, membuat kita panas. Sedangkan komar, tuh, kalau dari segi itu tidak membahayakan kita, gitu. Makanya ketika para sahabat melihat eh, wajah mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalkan diibaratkan dengan syams, ya matahari, maka tidak akan bisa dilihat gitu, Pak. Soalnya akan membuat madarat. Berbeda dengan bulan, kita bisa memandang bulan, ya, tapi tidak terlalu membuat kita sakit, tidak tidak perih. Nah, dari sanalah itu ya. Jadi bulan itu disifatkan kepada Rasulullah, bukan Rasulullah disifatkan kepada bulan. Gitu ya. Takut nanti ada yang nanya ya kawan-kawan, bagaimana para para ulama itu memuji memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, salah satu dari tadi apa anasir, unsur-unsur apa apa mumayyizat allati tumayyizu, ya dalam ustadz ini, hal-hal yang bisa membedakan karakteristik dari gurunya itu. Yang kedua dari segi Sayyidun Nas. Tadi Rasulullah itu dalam dalam akhlaknya itu luar biasa, ya. Kemudian yang kedua itu Sayyidun Nasi fi ta'amulihi. Rasulullah itu sebagai pemimpin ketika bermuamalah dengan orang-orang. Wa kama kana samian fi akhlaqihi kana kadzalika sayyidan fi muamalatihi. Sebagaimana sudah dijelaskan atas tingginya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan hanya itu, Rasulullah juga sebagai pemimpin ketika bermuamalah dengan para sahabat. Wa kaifala wa qad ikhtarahu Allah Ta'ala liyakuna lil alami uswatan wa qudwatan. Ya kenapa tidak? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga sudah memilihnya gitu sebagai uswah, sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Udah pada tahu lah mungkin ini dari artinya. Wa fawqa dzalika fata'amul ma'an nasi biwajhin thayyibin wa sabrin ala azaihim kana mabda'u asasiyan inda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakh. Aku adalah pemimpinnya anak Adam. Tapi di sini juga aku sebagai pemimpin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala fakh, bukan sebuah kebanggaan, gitu. Jadi masih rendah hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita membaca azan atau iqomah, bahkan tasyahud tasyahud ya, itu disunatkan membaca tasyid, membaca sayyidina, gitu ya. Makanya nanti kawan-kawan kalau udah ke Mesir jangan lupa coba ya, coba ke masjidnya Maulana Syekh Yusri. Nanti kawan-kawan ikut sholat di sana. Kalau muazin di sana itu diwajibkan pakai sayyidina atau salah satu dari kajian lah kalau memang tidak bisa untuk ke rumahnya dalam pengajian di masjidnya. Dalam salah satu kajian lah di Madiafa atau di Saha. Tapi kalau ketika adzan ada Syekh Yusri itu jangan dihilangkan sayyidinya itu. Asyhadu anna sayyidana Rasulullah gitu. Sebagai apa ya, pengagungan gitu. Ini bukan tambah mengurangi tapi ini sebagai bentuk pentakziman kita gitu. Karena azan itu kan bukan qat'i gitu. Bukan qat'i kayak Al-Qur'an dan Sunnah bukan gitu ya. Waqad amarallahu jalla wa ala bil afi was-safi wa huwa abalu man yamtasilu idza umir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk saling minta maaf, kemudian mau meminta maaf bahwa awaluman yang tasir idza umir. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah pertama orang yang jadi pertama kali diperintahkan itu. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai Nabi, ya maafkanlah gitu. Wa'mur bil 'urfi, kemudian berbuat baiklah wa'rid 'anil jahilin. Gitu. Jadi ketika jadi mu'alim itu atau ustaz, yang pertama itu harus jadi uswah, memiliki akhlak yang baik, kemudian jadi siyadah atau jadi sayyidun nas ya, sebagai pemimpin, sebagai qudwah, sebagai uswah. Nah, nanti ketika para muridnya itu akan percaya, akan diikuti ya. Kemudian yang ketiga ada ilmuhu. Dari ilmu juga harus memiliki ilmu yang luar biasa. Amma minan nahiyatil ilmiyah faqad syarahallahu sadrah. Adapun dari segi ilmunya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini udah Allah Subhanahu wa taala lapangkan gitu. Wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau itu udah pernah belajar gitu. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu itu pernah belajar di mana? Gitu. Enggak kan? Pernah masuk ke sekolah apa enggak? Jadi langsung ini dari Allah Subhanahu wa taala. Innama ana qasim wallahu yu'ati. Aku ini hanya orang yang membagikan kepada orang lain sedangkan aku mendapat ini itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung gitu. Innama ana qasim wallahu yu'ati. Dari awal juga kan ada innama adatul hasr ya. Jadi ngapain mau belajar juga gitu kan karena Nabi udah langsung wahbi dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kasab. Kalau kita kan kalau ingin belajar itu harus melalui kasab. Itu berbeda dengan para nabi. Bahkan para wali juga kan ada yang wahbi juga gitu. Seperti Sina Khodir dulu ketika cerita dengan Sayyidina Musa gitu. Wa ballagha sallallahu alaihi wasallam minal ilmi ghayata lam yablugha basyarun siwa. Itu dari segi ilmu kan Rasulullah itu sangat guzir, Pak, memiliki ilmu yang banyak. Bahkan beliau mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu sedangkan Ali adalah pintu, adalah kunci untuk bisa masuk pada ilmu itu sendiri. Gitu ya. Bahkan al-marji'ul awwal lil muslimina fi ahkamil Quran wa ta'alimil Islam. Rasulullah SAW sebagai sumberan rujukan pertama itu dalam penghukuman syariatan Islam. Jadi posisinya itu kedua setelah Al-Quran. Al-Quran dulu, kemudian hadis Nabi atau berupa sunnah Nabi. Gitu ya. Wa arafa siyarul umamil ghabiroh.
Nah, di sini ya. Rasulullah itu mengetahui jadi cerita-cerita para umat terdahulu. Ini kan kalau kita harus mempelajari ilmu sejarah, baca buku ini, baca buku itu, enggak Rasulullah itu.